Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisalamah wal afiyah wal barakah wan nusrati minal aduwah bijahi Rasulillah wa ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijahi sahibi hadal kitab. Summa ila hadrati jamil asatizatina wa muallimina khususan syekhina rabbina al-walidina. Summa ila rujatina wa ustazina wa ustazina wa ustazina. Summa ila ruhil habib sayyidina salim al-tas hadrati rushil alwi al-maliki anna Allah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din dunya wal akhirah wa ila hadrati jamil ahli al-qubur min ahli jami'il kubri hadhil majalis anna Allah yaghfiru lahum wa yasuru ayubahum wa yaj'alul jannata maswahum syai'un lillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadratul Mukarramin, para asatiz, para hujjaj, para tokoh, terkhusus Sahibul Bait Bapak Haji Sunaidi, Bapak Haji Didin, serta seluruh para jamaah, Ustaz Pak Jarudin, teman-teman semua, para orang tua. Saya tidak sebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi takzim saya, hormat saya kepada bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan kita semua ini selalu Allah Ta'ala masukkan dalam zumrahnya orang-orang baik. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi di akhirat di tempat yang baik. Kita bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tercurah kepada baginda keharibaan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pelajaran kitab Wasiatul Mustafa halaman 5 ya. Udah ada semua? Saya minum dulu dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal futuh bifadlika wa karamika wa judika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alayya futuhal arifin wansur alayya hikmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Fafahamna ha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Walhamdulillah rabbil. Qala al-musannif rahimahumullah wa adaman naf'a bi ulumihi wa fid dharain amin. Faslun ya. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wudu'i was salati. Satu pasal menjelaskan dalam masalah berwudu dan sholat. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu, wahai Ali, istaqsi isbaghal wudu fahinnahu syatrul iman. Telitilah di dalam wudu yang bagus, karena sesungguhnya wudu itu pembungkus iman. Fa idza tawadda'ta,
apabila kamu berwudu, fala tusrif fil ma'i, maka janganlah berlebihan dalam menggunakan air. Fa idza faragta min tuhrin faqra inna anzalnahu fi lailatul qadr min ba'di ghuslil qadamaini asra marratin yubarijullahu hammaka. Apabila kamu selesai daripada berwudu, maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadr, dari setelah membasuh kedua kaki sebanyak 10 kali, maka Allah akan renggangkan kesempitan-kesempitanmu. Maka Allah Ta'ala berikan jalan keluar apa saja yang membuat kamu bingung. Situ dulu ya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam bab wudu dan sholat, kata baginda Rasul, istaksi isbaghul wudu. Kalau istaksi bahasa kita mau teliti, detil. Kalau bisa dalam wudu urusannya detil dan bagus, sangat. Isbagh tuh mensangatkan. Jadi kalau lagi nyerot hidung bener-bener nyerotnya. Kalau lagi basuh kuping ya beneran basuh kupingnya gitu. Udah kan ya kita praktek dikit-dikit gitu ya. Jadi nyerot hidungnya beneran, bukan dicolek-colek, tapi diserot. Istinsar lagi dibuang. Pusing, nggak biasa. Kalau udah biasa enggak. Digituin aja. Kagak apa? Nggak bakal apa namanya. Ya, apa juga otak tumor apa enggak. Malah bagus kalau udah biasa jadi plong tuh. Mulai kalau vokalis cakep tuh, deh. Sedot be udah gitu. Asal jangan 2 botol. Botol kan ya wudu ya deh. Itu diserot be tuh, keluarin lagi. Antar lama-lama balgom pergi. Balgom bahasa kita reak ya. Balgom tuh kalau orang mikir jadi pusing, gampang pusing. Itu biasanya banyak balgom, maka kudu dikuras. Kalau yang biasa narik-narik suara jadi enteng. Kalau ngebagusin suara sih efeknya sedikit. Tapi kan kalau dikuras suara jadi bagus ya. Saya sering juga dikuras begini-begini juga suara kita. Karena dia cuma buat ngentengin aja, karena balgomnya nggak ada. Napas juga berat. Coba orang yang asma dah. Kata dokter kan penyempitan saluran pernapasan ya. Reak-reak juga kan. Nah itu bikin penyakit memang. Hanya kalau orang dulu kan apa juga nggak ada yang digoreng ya. Ikan dibakar, oncom dibakar. Kita sekarang apa juga pakai minyak, ciki-ciki pakai minyak. Ya udah minyak, mecin, udah macam-macam dah. Kurasnya jarang. Orang dulu makannya jarang pakai minyak, mecinnya sedikit, kurasnya rajin. Wudunya kayak tadi. Apa nggak sehat tuh? Gitu. Jadi kita nih pola juga, gitu. Kemudian fa innahu syatrul iman, dia yang salah satu penutup iman. Kan ada hadis al ilmanu uryanun walibasuhut taqwa gitu. Iman itu telanjang, pakaiannya takwa. Jadi istilah iman ini belum ada selimutnya kalau belum ada ketakwaan. Dan ilmu buahnya dari iman. Jadi imannya itu dijaga, ditutup. Gitu. Kalau bahasa kita mah kalau orang mau melongok gampang masuk angin. Nah, iman kita nih wudunya nggak dibagusin gampang masuk angin. Terutama zaman sekarang kan kita pusing nih. Yang pinter katanya, banyak orang pinter ya, ini bilang begini, ini bilang begini, ini bilang begini, kita pusing. Ini ulama gitu ya. Ini habaib, kira-kira kan gitu. Yang ini alumni pesantren, tapi beda-beda, akhirnya kita pusing. Nah, kalau iman ada, ya udah santai aja ngadepin perbedaan. Itu wajar. Ntar kita bisa ngeliat, oh ini perbedaannya urusan furuh, nggak jadi masalah. Urusan furuh itu urusan fikih. Ini sholatnya begini, ini usahanya begini, itu kan furuh. Termasuk urusan politik itu furuh, bukan urusan pokok. Jadi bukan urusan usul iman. Dia bukan urusan pokok-pokok keimanan, pokok-pokok agama. Urusan politik,
dagang, sholat, ini urusan buruk masih boleh beda. Kalau iman udah nggak boleh. Salah satunya jangan menghalalkan yang haram dalam Al-Quran, jangan mengharamkan yang sudah halal kata. Ini kan mulai begitu gitu ya. Mulai ada bahasa apa namanya yang puasa harus ngormatin yang nggak puasa. Kita kan pusing juga. Maksudnya bagaimana ini begitu? Yang apa namanya perjudian jadi seolah-olah halal, kemudian apa tuh warung-warung remeng-remeng begitu jadi seolah-olah nggak jadi masalah, tapi yang nikah lagi jadi masalah, mabok-mabokan, minum-minuman jadi biasa, malah yang nggak mabok nggak keren. Ini kan mulai nih. Hanya ada bahasa kalau kata Jalaluddin Rumi, kalau pemain hadroh taubat dia Jalaluddin Rumi itu siapa? Kata Jalaluddin Rumi, orang pintar pengen ngerubah dunia, orang bijak hanya ingin merubah dirinya. Begitu kira-kira ya. Kalau orang pintar tuh himmahnya himmah ya, obsesinya pengennya ngerubah dunia. Ini orang salahnya begini, kudu begini. Kalau orang pintar biarin aja udah, yang penting saya bisa ngerubah diri saya jadi lebih baik. Enak yang mana tuh? Enak yang mana? Yang bijak ya? Insya Allah dah, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang tinggal prakteknya kita suka pengen jadi orang pintar juga gitu. Makanya nuntut ilmu tuh yang benar, nuntut ilmu nggak berhenti-berhenti. Karena orang kalau nuntut ilmu nggak berhenti-berhenti, dari dia mulai merasa kecil pasti ngerasa gede. Tapi ntar kecil lagi. Ilmu apa aja? Kalau kata ilmu silat mah baru belajar mah mau pental-pentil aja ya. Iya mau apa namanya masang kuda-kuda aja. Tapi yang jagoannya mah biasa bayar ngopi be tawa-tawa, nggak kelihatan malah. Ilmu juga kudunya begitu. Kalau baru-baru ngaji, oh iya emang santri mah ini haram, itu haram, ini Allah salah beda. Tapi entar lama-lama kalau diterusin hilang lagi. Karena makin lama kalau orang yang benar ngajinya makin tawadu. Karena orang makin dalam ilmunya dia makin tahu. Ternyata ilmu Allah ini luar biasa. Ya emang orang baru belajarnya berenang gaya begitu doang, dia udah paling bisa ngerasanya. Dia baru ngajinya itu aja dia paling bisa ngerasanya. Tapi kalau udah ngajinya tinggi, ya udah, makin nunduk. Semua para aulia yang dikenal, termasuk yang kemarin-kemarin ini, Mbak Hashim Asy'ari itu kan Mbak Hashim Asy'ari, kemudian Habib Zain bin Smith, itu dikenalnya bukan lewat media macam-macam, karena memang ilmunya. Tapi merekanya nggak munculin dirinya, memang ilmunya yang munculin para apa namanya pemegang ilmu ini, orang-orang yang punya ilmu ini. Nah ilmu itu yang benar begitu, ngaji dari mulai ngerasa kecil begitu masuk paling pintar rasanya, tapi entar lama-lama dia ngerasa paling kecil dari yang lain. Karena kalau orang udah paling tinggi urusannya udah dirinya baik, udah nggak mau ngurusin orang. Diriku aja belum bener, jadi nggak punya obsesi ngelihat kekurangan orang lain, yang dia lihat cuman kekurangan dia sendiri. Nah itu fa'innahu syatrul iman. Jadi wudhu bagusin, karena nanti dia juga bisa jadi penjaga iman di suasana yang kayak kita nih akhir zaman, yang baik kesannya jelek, yang jelek kesannya baik. Sekarang kita hampir susah nih, Pak. Mana yang benar, mana yang enggak benar, hampir susah. Salah satu solusinya berarti isbagul wudhu, disangatkan wudhunya, dibagusin, basuh tangannya, basuh mukanya, niatnya dan lain-lain sebagainya. Fa iza tawaddata fala tusrif fil ma'i, kalau kamu wudu jangan berlebihan dalam urusan air. Kan sunnahnya 3 kali tuh, jangan sampai 4 kali, 3 kali yang rapi. Kalau udah 4 kali jatuhnya musrif. Musrif itu kalau bahasa kita mubazir, berlebihan. Innallaha la yuhibbul musyrifin. Allah nggak suka sama orang yang berlebihan. Urusan apa aja? Hatta urusan berwudu Allah nggak resep. Kalau bahasa kita ya, Allah nggak senang sama orang yang pakai airnya lebih dari kebutuhan. Makan berlebihan gak bagus, tidur berlebihan gak bagus, kerja berlebihan juga gak bagus, karena badan butuh istirahat dan lain-lain sebagainya. Bahkan sebetulnya ibadah aja kata Allah kan mastata'tum, semampunya aja, jangan maksain. Kalau maksain kan nafsu. Orang kalau nafsu
kayak buka puasa, kayak lagi puasa ya. Ono dibeli es, dibeli kolok, dibeli lontong, dibeli, begitu buka kena teh manis kenyang. Nah, itu hawa tuh, nafsu tuh. Ibadah kalau pakai nafsu begitu. Terawih, masya Allah. Bis maghrib pisan orang belum sampai, dia udah sampai. Kalau perlu dia yang azan, dia yang qomat segala macam. 2 hari, 3 hari, hari keempat hilang. Karena nafsu begitu. Sama sembahyang duha 8 rakaat. 8 rakaat, besok 8 rakaat, seminggu habis. Kalau ibadah yang benar biarin 2 rakaat, yang penting istiqomah. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali indallah, amal yang paling Allah cinta itu adwamuha wa in qalla, dawamnya, istiqomahnya walaupun sedikit. Karena itu bukti orang istiqomah ibadah nggak pakai nafsu, didorong terus sama nafsu. Wah, ya udah, madang pakai nafsu begitu. Kita pengennya 2 piring, ini belum habis, ono udah kita ide, ntar itu buat nambah ya. Akhirnya makan ini buru-buru, selap. Akhirnya ini nggak habis, ono nggak pegang. Nafsu begitu tuh, tapi santai aja. Maka Rasulullah SAW kalau makan pasti nggak kurang 33 kali kunyahan. Makan nasi, makan korma, 33 kali ngunyahnya. Kita 1 piring cuma 40 kali ngunyah ya. Iya. Makanya ya sehat. Baginda Rasul itu satu keterangan badannya tuh atletis. Jadi kecil enggak? Iya gede tapi apa ya? Tapi dedek gitu, berotot istilahnya gitu. Bukan yang gede, gebior. Bagus juga bahasa gebior gitu. Mahwal gebior gitu. Iya jadi gedenya bukan gede gebior gitu, gede lembek bukan. Tapi Rasul atletis karena memang rapi. Tapi kan Nabi Muhammad tuh miskin, siapa bilang? Baginda ini yang salah ya. Baginda Rasul ini nggak miskin, tapi memiskinkan berarti sahaja. Kalau miskin coba bilang kendaraannya paling mahal, sorbannya paling mahal, bawain duit bahasa kita ya. Khidbahnya ke Sayyidina Sayyidatuna Khadijah Aisyah. Waduh, belasan puluhan kambing. Sama onta ya, puluhan juga. Onta kadang berapa duit? Kambing ketahuan 1, kalau yang bandot 3,5 juta. Kalau 20 berapa duit? Berarti miskin apa kaya terus? Nahan lapar iya. Karena yang bagus tuh nahan lapar iya. Baginda Rasul nahan lapar iya. Tapi kalau miskin enggak. Emang senengnya begitu. Sampai doanya Allahumma amitsni miskinan. Ya Allah matiin saya dalam keadaan miskin. Jadi enak, matinya nggak banyak ditanya. Kita masuk ke bandara kalau banyak bawaan gitu ya, pakai detektor tetet, bunyi lagi, keluar lagi, buka cincin tetet, buka jam tangan tetet, nggak tahu kancing besi kudu dibuka juga, mau macem-macem. Kalau banyak bawaan begitu di bandara berepot, lagi di akhirat. Gitu, makanya biasa aja, kita nggak usah repot-repot. Ini asuransi di hari tua. Ntar kalau saya tua udah repot nggak bisa nyari duit, lain mau tua masih mau kerja, wah, udah waktunya santai. Ntar kalau saya mati anak saya gimana? Jangan nanti Pak, besok orang tahu kita. Salah satu orang yang imannya bagus nggak mikirin besok urusan Allah. Itu Harun Ar-Rasyid pernah ditegur sama tukang jagain kuburan ya. Harun Ar-Rasyid panggil, ya Harun, ya Majnun, wahai orang gila gitu. Marah raja dikatain gila, turun kuda sini ente mana yang gila? Ya ente lah. Itu kalau kata si penggali kubur. Dari mana sih gilanya? Saya ada di kuburan lagi siap-siap nyiapin tempat yang kekal. Ente lagi nyiapin istana, baik bakal ditinggal nggak? Iya ya. Jadi siapa yang gila Harun? Raja dulu gitu. Oh iya saya yang salah. Ya sudah, kamu ada permintaan nggak? Saya mau kasih. Ada 3. Apa permintaan kamu? 1, bisa nggak kamu masukkan saya ke dalam surga? Lah aku, saya nggak mampu. Yang kedua, saya pengen lolos dari pertanyaan azab kubur, saya nggak mampu. Akhirnya kata si penggali kubur, ya udah, berarti kamu bukan raja, kamu adalah budak yang merasa jadi raja. Karena kamu numpang di bumi Allah, tapi kamu merasa hidup selama-lamanya. Tinggal tuh, sama tukang gali kubur, diem, betul raja. Iya juga ya. Ya besok juga udahan. Mulai sekarang ya orang mati gampang banget. Habis minum mati,
dikerokin di pagi ngopi sore nah begitu. Banyak yang gitu, pagi lagi ngobrol sore mati. Coba mudah-mudahan mati dalam keadaan baik. Jadi kalau lagi wudhu airnya jangan berlebihan, jangan sampai 4 kali, nggak bagus gitu, tetap mubazir masuknya. Faiza farogta min tuhrin, faiza maka apabila kamu selesai min tuhrin dari berwudu, faqra maka baca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir itu ya. Hafal itu ya. Surat Al-Qadr mah. Min ba'di ghuslil qadamain, setelah selesai basuh kaki, berarti keluar dari kamar mandi menuju tempat sholat baca inna anzalna. Kalau bisa di sini asra marrat 10 kali. Salah satu fadilahnya yufarijullahu hammaka. Hamun tuh kebingungan Allah kasih gampang gitu. Kita namanya hidup kan ada kebingungan, ini gimana ya? Ini gimana ya? Ini gimana? Itu Allah renggangin tuh. Jadi kesempitan kita ini dalam hidup Allah bikin lega. Kalau bahasa masalah mah ketemu solusi, ketemu jalan keluar. Salah satunya habis wudu baca inna anzalna. Di keterangan lain malah kalau orang baca inna anzalna tuh yang bagus kan keluar dari dari tempat wudu, nengok ke atas, baca baru terus asyhadu alla ilaha illa anta sampai habis. Kalau bisa mah atasnya malah terbuka biar mandang langit. Tapi karena mah kan di dalam ya nggak apa-apa, mandang loteng aja nggak apa-apa. Jangan gara-gara wah kira aku jalanin sunnah nih besok genteng bobol, nggak usah. Ya nggak usah begitu juga. Udah aja baca itu. Nah kalau dia dari selesai wudhu ke tempat sholat dia baca inna anzal, maka setiap tetesan dari wudhunya itu Allah ciptain malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, mintain ampunan beristighfar buat si yang wudhu sampai hari kiamat. No, malaikat mah kan kagak madang nggak minum, nggak ngaso deh istighfar we. Kalau kita kan ngaso ya, coba kita ngaji nggak ngaso sampai pagi. Udah orang yang ngaji di sini kitab di mana hadro di mana sampai pagi. Malaikat kan nggak begitu, nggak madang nggak minum nggak nikah. Kalau dia mintain ampunan sampai hari kiamat, ya udah terus sampai hari kiamat. Coba kita jangan malaikat istighfar sampai hari kiamat, sampai kita mati, udah keren banget. Nah makanya baca tuh kalau bisa mah dari tempat wudhu sampai tempat sholat. Selama ini baca belum? Belum ya? Nah udah terbaca dah. Pokoknya habis wudhu baca inna anzal. Kalau bisa jangan dilap dulu nih, sampai tempat sholat baru. Biar netes nih. Biasanya kan kita habis wudhu kita lap gitu ya, atau pakai anduk ya. Kalau bisa nggak usah biarin, biar tetesannya Allah ciptain malah. Itu salah satu fadilah. Fadilah itu berlaku, udah yakin aja insya Allah gitu. Kemudian iza faragta minat taharati, kalau udah selesai wudu, fakhuz ma'an wamsah biyadaika rakbataka. Ambillah air dan usap di kedua tangan dengan kedua tangan ke batang leher. Gitu tuh. Ya. Berarti ada nih ya, tapi di sini mah kalau udah selesai wudhu gitu tuh. Waqul dan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kita biasa baca apa? Yang kita biasa astagfirullah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus minal mutatahhirin gimana? Gitu. Gimana? Ya Allah lupa gimana? Selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal itu dibaca. Gitu. Dan di sini perintahnya sumanzur ilal ardi, kemudian pandangan tundukin ke bumi. Waqul dan baca asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Gitu. Rapih ya, kalau pelan-pelan rapih gitu. Nah, fa inna man qala haza, maka sesungguhnya siapa aja yang ngucapin doa-doa itu tuh,
Gitu. Berarti kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita gitu baca ya. Berarti awal mandang ke atas dulu asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah, terus ke bawahnya asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Nah, itu ke bawah pandangannya. Gitu. Kalau kita baca itu ghafarallahu lahu kulla shaghiratin wa kabiratin, maka Allah Ta'ala ampuni bagi orang yang baca tersebut setiap dosa kecil dan dosa besar. Jadi orang kalau wudunya rapi, makanya sama sih orang kalau bahasanya juga ada, muka lu begitu banget, lu muka lu kayak orang gak pernah sembahyang gitu ya. Karena emang kalau orang punya wudu auranya keluar, gitu ya. Emang cahaya wudu udah nurnya nur wudu keluar gitu, nggak usah dibikin-bikin. Itu make upnya dari dalam soalnya. Kalau bahasa perempuan sekarang ada namanya inner beauty gitu ya, kagak cakep tapi mancar gitu. Nah itu wudu yang isbag, cakepin aja wudu keluar, tenang aja begitu. Saya suka bahasa kita, orang habib, ustad, mukanya enak amat, ya wudu. Jarang ustad yang pakai apa namanya bedak apa gitu, enggak. Kan suka ada tuh laki-laki yang apa sih namanya, open gitu sama perpom istilahnya gitu. Ya kita nggak usah, wudunya aja bagusin, karena itu cakepnya dari dalam, jadi keluar sinarnya. Coba kenapa Nabi Muhammad SAW itu nggak ada bayangannya siang maupun malam? Karena cahaya matahari, cahaya bulan kalah sama cahaya yang ada di dalam tubuhnya baginda Nabi Muhammad, makanya mancar. Makanya salah satu mukjizat Nabi Muhammad, kalau duduk sama orang-orang yang duduk di samping-samping Nabi, ke bawah ganteng Nabi, saking cahayanya cakep. Kalau kita kan kebalik, iya cakep duduk sama orang jelek, lihat jeleknya gitu. Berarti aura kita belum bisa berpengaruh, belum ngepek ke samping gitu, belum ngepek. Tapi kalau udah cakep ngepek. Bahasa suka gini, ada orang dulu nyebut keauban bangkong ya. Dia mau keluarganya parah, itu cuman ada satu anaknya soleh. Jadi gara-gara dia tuh, begitu bapaknya meninggal, adik-adiknya meninggal, emang satu anggota keluarganya rajin banget ke majelis, jadi banyak yang nyolatin kalau meninggal, banyak yang tahlilin, banyak yang doain. Sebab dia tuh aura tuh begitu. Jadi aura bukan cuman dilihat enak, tapi ada magnet. Kalau yang kita masih kecil suka main besi berani itu magnet digituin ya, yang pasir-pasir kecil ngikut tuh. Nah, orang tuh kalau nurnya tinggi ada magnet, nggak perlu repot-repot ngundang. Orang keundang sendiri karena magnetnya beda. Gitu, makanya orang makin tinggi udah biasa aja, udah nggak usah repot-repot. Nanti juga Allah yang nganterin. Gitu kira-kira. Enak ya orang ngaji mah ya. Insyaallah, mudah-mudahan wudhunya mungkin rapi. Tambah lagi salah satu fadilahnya, ya aliyu innal malaikata yastaghfiruna lil insani madama ala taharatin. Itu tadi kita sebut-sebut, wahai Ali, sungguh malaikat itu beristighfar, mereka ini mintain ampunan untuk manusia madama ala taharatin, selama mereka dalam kondisi taharah, selama mereka dalam kondisi suci, walam yahdas, dan enggak berhadas. Hanya ada orang yang dawam wudu tuh ngarep istighfar malah, karena malaikat tadi selain enggak makan, enggak minum, enggak nikah, ya mereka juga enggak pernah berbuat dosa. Di antara kita nih, misalnya ada yang enggak pernah berbuat dosa, minta doa sama dia, itu tembus aras tuh. Emang apa doa anak kecil paling cakep, doa orang miskin paling cakep, sama doa orang yang dizolimin, kan dia. Di antara doa-doa yang mustajabah yang gak Allah tolak, anak kecil yang belum punya dosa, orang yang terzolimi karena dia lagi dibikinin dosa. Orang dizolimin kan lagi orang yang teraniaya, yang aniaya berdosa, yang dianiaya kan gak punya. Sama orang miskin, karena orang miskin ya kemungkinan berbuat dosanya sedikit. Kan gak ada orang miskin makan juga susah, berenang yuk, nonton bioskop yuk, jarang. Itu biasanya punya duit tuh. Kalau nonton bioskop kira-kira zikir nggak?
film subhanallah, nggak ada gitu. Subhanallah itu ciumannya enak amat gitu kan. Nggak gitu, nggak gitu. Nah, makanya kemungkinan yang doanya, yang dosanya sedikit ya orang miskin. Gitu. Enak lah. Sebenarnya dia orang miskin enak, maka doa Nabi lagi-lagi minta dibuat karena kemungkinan berbuat dosa duit banyak kemungkinan. Makanya kita suka lupa tuh minta kaya, minta berkah, tapi nggak minta ujungnya, ya Allah kayain untuk taat dalam ibadah gitu, minta kayanya doang. Ya semua ya pasti ujungnya panjangin umur, banyakin rezeki, itu atilah buat taat kepada Allah. Lupa ada kayanya dikasih nggak buat taat, bahaya. Itu malaikat mintain ampunan kepada manusia selama mereka dalam kondisi suci tidak berhadas. Ya aliyu man igtasala yaumal jum'ah, udah beda lagi nih. Sekarang fadilah mandi Jum'ah, tadi urusan wudu. Siapa orang yang mandi di hari Jumat, ini mandi sunnah. Makanya besok kalau hari Jumat mandi itu dari mulai habis subuh niatin mandi sunnah Jumat. Nggak mesti mau berangkat Jumat, pokoknya udah masuk hari Jumat subuh niatin aja mandi hari Jumat. Gitu kan kita apa namanya, niat nggak niat kan namanya pagi pasti mandi kan. Apa ada nggak yang nggak mandi semua kan ya. Kita kalau pagi-pagi kan mandi tuh ya mandi biasa aja tuh, bersih-bersih, tapi kita tambahin saya niat mandi Jumat jadi pahala. Makanya kalau orang apa ya, orang-orang mudah-mudahan itu jadi santri lah ya. Ini kita jadi santri nih, walaupun santri sebulan sekali ya pokoknya santri lah gitu, minimal semi santri begitu kira-kira. Kalau udah tahu ilmunya jadi pahala, minum jadi pahala, makan jadi pahala, apalagi tadi mandi Jumat jadi pahala. Bahkan para aulia urusan setubuh sama bininya jadi pahala. Makanya para wali itu mereka bisa manajemen hawa nafsunya jadi ibadah. Ternyata penyakitnya orang kurang nafsu sama istri satu halal, beda kalau haram memang enggak. Main lagi bercanda tuh depan TV, bini saya duduk di ginian nih, begitu senderan, dia ngomong kok beda ya, kalau bini biasa aja, kalau lagi pacaran kayaknya enak. Saya tahu ya, halal sama haram memang begitu. Kalau haram rasanya gurih ya, gurih. Ya coba kalau suami istri tidur biasa aja kan, tapi kalau masih pacaran jangan tiduran. Allah, perut bang kelingkingnya doang gitu tuh. Lu kayak dikasih hamburger, masya Allah. Iya, setrum dog begitu kan nanti ya. Iya, baru ngelihat dia senyum juga. Coba istri sendiri, masih lu senyum aneh banget gitu. Iya kan gitu. Iya, kalau masih belum halal kan cemberut juga kita perhatiin, ngapa sih Neng? Cemberut baik, bikin cakep baik, keren. Ya biarin dia ngomong depan laki semua ya. Udah nikah mah kita diemin, cemberut be lu kayak sangku dah lah. Emang ya kondisi. Nah, para aulia ini mereka bisa manajemen hawa nafsunya. Jadi mereka nggak pandang perempuan yang haram, mereka menunduk. Coba lihat dulu kita, kalau guru-guru kita dipanggilnya mualim ya. Mualim Bakri, mualim Marzuki, mualimun alim. Itu saya dulu nggak ngerti. Kenapa sih Pak, johor-johor bawa payung, hujan enggak apa enggak. Ternyata kalau ada perempuan emang begitu, enggak mau lihat perempuan. Cuman orang laki yang enggak mau ngelihat perempuan yang non muhrim, yang bukan muhrim, yang ajnabi, itu syahwatnya emang ngegolak, kenceng. Para aulia dibuang ke istrinya. Maka ciri-ciri orang soleh emang doyan begituan. Karena enggak gampang mandang yang bukan muhrim. Kita kan kagak sekarang ya, baru buka jendela ya, salah neng begini kita. Pagi-pagi udah ngecas ya. Apalagi Citayam kan, ke stasiun. Makanya di sini nih, wah lahan pahalanya banyakan apa nih mas saya. Tapi kadang susu kan sama juga sih udah ya. Karena buka jendela udah ngeliat paha, kita ngeliat apa segala macem. Nggak ada susah sekarang mah, nggak usah buka rumah mah ya. Di dalam rumah juga TV udah ketahuan kan, iklan bodrek berarti kan obat kepala kan, yang dipajang ketek coba. Kan kita aneh juga, iklannya iklan chat, no drop,
ngapa itu lagi tiduran berdua-dua suami istri. Iklannya iklan bodrek, iklan mencret, iklan obat, iklan tisu, nggak ada urusannya sama aurat. Kali kalau Rexona emang iklan ketek dah. Ini iklan obat, iklan cat apa nggak, tetep aja ngeliat aurat. Maka kita nih laki-laki suka, Masya Allah, putih aja tuh orang, cakep amat sih keteknya, mulus amat sih. Itu tuh lama-lama bikin kurang nafsu sama istri. Jadi istri diemin mah ya dah. Kaki udah tenang dikodein, diem. Karena seringan matanya ngelihat yang haram. Kalau para aulia enggak, makanya ke istri dia. Cuman begitu, lelah juga istrinya. Gitu. Ini kita jarang tahu yang begitu tuh. Kita dulu bahasa kita banyak amat Ustaz anaknya kayak kucing gitu ya. Karena dia bisa manajemen hawanya ke istrinya doang. Ayo dah. Ditambah dulu kan nggak ada KB, mukanya ke situ semua. Makanya jangan aneh kalau Ustaz bininya 2. Ya. Kata Bang Haji, sono urusannya kata dia. Tapi memang begitu ya. Kenapa dulu para aulia tuh bininya 2 apa segala? Karena memang ke sana. Ya kalau kita, saya pengen punya bini 2, jalanin sunnah Rasul. Perempuan yang mana kita liatin? YouTube, lihat Facebook, lihat TV, mau jalanin sunnah, yang itu kita liatin, itu udah ngelawan sunnah. Jadi kalau mau nikah aja, nggak usah gaya-gayaan jalanin sunnah apa. Dan kalau mau bener-bener jalanin sunnah, nggak nyampe kita mah. Rasul itu nikah lagi setelah Khadijah. Enggak. Saya kalau bini nanya, emang jalanin sunnah? Ah, enggak. Gua gak jalanin sunnah, ya lu mati dulu aja. Jadi duda dulu kita. Gitu. Ya bahasa ngebanjangnya gitu ya. Ternyata dulu para aulia, kenapa mereka tuh seolah-olah sama istri nafsunya luar biasa? Karena sahwatnya ditahan ketika ke perempuan selain muhrim. Sekarang nauzubillah ya, nauzubillah waliyazubillah. Ustadz ini begini, Ustadz Bandung begini, ini begini. Nah, saya nggak paham. Dulu nggak nemu tuh ulama begitu. Sekarang nih salah ulamanya apa salah kitanya, kita nggak tahu juga. Si ulamanya bisa salah karena memang kondisi zaman. Tapi kitanya juga kadang-kadang salah, nyanterin anak ngelihat gedung Pak. Pesantren bagus nih, ada bahasa Inggrisnya, ada tahfiz Qurannya, ada basketnya. Pesantren ada basketnya. Pesantren bagus nih, ada lomba renang, segala lomba renang. Nyanterin anak segala lomba renang dilihat-lihat. Gitu. Jadi bukan itu. Kalau pesantren dulu ada kiai, ada murid, dan gimana sih kiai sungguh-sungguh biar muridnya soleh beres. Mau bangunannya bagaimana nggak ada urusan. Maka mereka pada meninggal nih guru-guru, anaknya ilmunya pada manfaat. Nah, kitanya juga kadang-kadang lihat bangunannya, wah ini. Akhirnya begitu kayak kemarin salahin dah. Ustaz apaan itu? Nah, karena dulu orang kalau nyantrenin anak, gurunya dinilai dulu. Jadi resiko ulama ya, dinilai. Dia ngajinya di mana, sejarah dia bagaimana. Kalau sekarang mah portofolio gitu kira-kira, biografinya bagaimana. Dan gurunya dicek, nyampe nggak sanadnya ke Nabi Muhammad SAW. Karena ilmunya ada yang tanggung jawab. Kalau ibarat ijazah mah ada stempelnya, maka aman baru ilmunya. Nah kita nggak bisa nyalain ini salah santrinya, apa salah ustadznya. Kalau ada kasus-kasus yang di luar dugaan kita, di luar syar'i, kok bisa sih pesantren kasusnya begitu misalnya, kok bisa sih ustadz begitu, kita nggak tahu dalamnya gimana. Kita juga nggak tahu, nggak bisa nyalain si ustadznya atau kitanya yang sembarangan juga gitu. Jadi balik lagi, apa namanya, mandi Jumat niatin mandi sunnah agar malaikat mintain ampunan. Ini salah satu cara nyari pahala dari kegiatan rutin yang udah kita kerjain. Makan, minum, mandi itu kan pasti. Nah sekarang gimana biar itu punya apa? Punya pahala, berpahala gitu. Ada substansi istilahnya begitu. Jadi ada pahalanya di dalam. Biar tiap hari juga kita makan. Cuman kita niatnya kan cuman biar nggak lapar, biar kenyang. Ternyata dengan doa dan macam-macam bisa jadi pahala. Lagi makan nasi, kalau ulama nih, cara ulama makan nasi, mikir itu, ya Allah ini nikmat ya, gua nggak kudu nanam padi, nggak kudu nandur, nggak kudu ngegiling, tinggal makan, itu nikmat juga.
luar biasa. Jadi syukur alhamdulillah. Nah kalau orang nggak ada ilmu, nggak berusaha udah Bismillah nggak apa nggak terus begitu. Iya kalau orang punya ilmu nggak begitu dipikirin. Alhamdulillah bisa begini. Nggak bikin nggak apa. Tahu-tahu ada susu gitu kira-kira ya nggak. Tahu-tahu ada air gitu. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Kemudian orang yang mandi di hari Jumat, wa ja'ala dzalika sawaban fi qabrihi, dan Allah Ta'ala menjadikan itu pahala di kuburnya. Wa saqula ala mizanihi, dan ngeberatin timbangan amalnya nanti buat orang-orang yang mandi Jumatnya niat mandi sunnah, diampunin Allah Ta'ala dari Jumat yang ini ke Jumat yang satu lagi. Kemudian Allah jadiin pahala dalam kuburnya dan Allah beratin timbangan amal. Tiga fadilah tuh. Satu kali mandi di hari Jumat, dari Jumat ini sampai Jumat depan diampunin Allah. Kalau setiap Jumat mandi secara hakikat nggak punya dosa. Kalau cara fadilah gitu ya. Terus yang kedua Allah jadiin pahala buat di dalam kuburnya, kemudian diberatin timbangan amal. Ya Aliyu, atau lagi deh ya. Ya Aliyu, wahai Ali, alaika bisiwak, mesti atasmu bersiwak. Fafihi arba'atun wa isruna fadilatan. Karena di dalam siwak itu ada 24 fadilah. Fiddini untuk badan, untuk agama, wal badani dan badan. Siwak. Kita pakai siwak modern deh ya. Tapi Abdul siwak tetap kayu arak. Tapi sebetulnya apapun yang kasar yang bisa ngebuang kotoran gigi dan bau mulut masuk siwak. Gitu, itu tetap disun. Tapi paling afdal tetap kayu arak. Kalau di Indonesia nggak ada nih kayu ginian misalnya. Pakai kayu duren misalnya. Ini kayu duren bisa buat ngilangin bau mulut sama gigi kotor. Ya udah nggak apa-apa. Kalau orang dulu pakai bata tuh ya, bata merah digecek begitu, ya nggak apa-apa. Yang penting gigi jadi bersih, bau mulut hilang. Kalau di Arab kayu arok. Kita abdolnya kalau ada kayu arok ya kayu arok. Kemudian ya Aliyu alaika bisolati fi awqatiha. Wahai Ali, mesti atasmu dengan solat di waktunya. Fa innaha ra'su kulli fadilatin. Karena sesungguhnya itu solat di waktunya, bukan awali waktiha ya. Abdulus solat ala waktiha. Abdulnya solat di awal waktu. Tapi solat itu fi awqatiha, di waktunya. Zuhur jam berapa? 12. Asar jam 3. Ya berarti jam segitu aja. Nggak mesti di awal. Kalau di awal pahalanya nambah, pahala sunnah awal waktu. Tambah jamaah, nambah pahala sunnah jamaah. Sholat Zuhur 2:30 ya boleh. Cuman kalau ada waktu tahrim, ada waktu mubah, ada waktu makruh gitu. Nah, tapi tetap sholatnya sah secara fikih. Kan bisa aja begini. Saya mau sholat tapi perut lapar banget ini. Ada bahasa ya, mendingan makan mikirin sholat daripada sholat mikirin pertama. Udah mules banget, dulu baru sholat daripada sholat peluntar-pelintir gitu. Makanya awal waktu itu utama, tapi yang paling lebih utama kekhusyuan ketika sholat. Bisa di awal waktu khusyuk ya cakep. Tapi saya kayaknya khusyuknya entar dah, habis makan dulu, mandi dulu, beol dulu. Ya udah nggak apa-apa begitu. Kalau emang khusyuknya, tapi jangan buat dalil. Cuma kalau belum kagak mandi nggak enak kan. Ini kalau pakai celana nggak enak, akhirnya nggak sholat. Gitu. Tetap yang bagus di awal waktu, tapi sambil khudur hati. Tapi kalau ternyata khudur hatinya ada kerjaan yang mesti dikerjain, makan dulu karena lapar, buang air dulu karena mules, ya udah kerjain yang itu dulu. Wasanamu kulli ibadatin, dan punuk ya. Punggungnya seluruh ibadah. Kalau bahasa kita punggung memikul beban ya. Berarti semua ibadah ada di tanggung jawabnya dalam sholat. Karena awalum ma yuhasabu bihil abdu as-sholat. Perkara yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya cakep, maka seluruh ibadahnya cakep. Kalau sholatnya jelek, seluruh amal ibadahnya juga dianggap jelek.
Sampai situ? Ada yang tanyain? Berarti sampai besok Sayyidina Ali wasiat yang selanjutnya bagi Sayyidina Ali bahwa malaikat Jibril pengen banget jadi manusia karena 5 perkara. Besok kita lihat 5 perkara apa sehingganya malaikat Jibril pengen jadi manusia. Malaikat pengen jadi manusia. Nah, kita udah jadi manusia, berarti ada poin yang lebih dari malaikat. Cuman kita belum menyadari hal itu, gitu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu lagi Fatihah, mudah-mudahan dengan suratul Sabil Masani, dengan surat Fatihah segala sesuatu urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Semua segala yang sakit dan segala macam diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan kita dimudahkan mendapatkan futuh pembuka ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu Allah bisa nenep di hati kita, bisa kita praktekin dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma bisalamah wal barakah wal afiyah wal nusrah ala al adawah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa taysir rizqi rizqan wasi'an la bi ma'suriha bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahlil ulum wa ahlil khair bi jahi Rasulillah wa ali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram Barik Salim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazira. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Hayy ya Qayyum ya Rabb Musa ya Rabb Harun ya Rabb Ibrahim ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimna bi judatil hibsi wa sur'atil fahmi wa bi ma'rifatil ilmi wal hilmi bi fadlika wa karamika wa judika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana anta rabbana bika annana tarafna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna fatuh alaina tawbah نسير كل هوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا بحساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عند
walhamdulillahi fil barri wal bahri. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.